Masih di Talk Show with BHS bersama saya Gracia Indri Klamoson dan juga Mbak Tri. Tapi Mbak Nunung pernah ini katanya, suka nonton tradisionalan kayak kuda lumping, sampai ngikutin terus ngilang. Bukan ceritanya? hilang. Hilang Tapi aja. pernah gitu. Dulu kan kalau kuda lumping itu kan mainnya kan di perempatan-perempatan apa gitu kan. Wes ngikutin kuda lumping, ngikutin. Tiba-tiba sampai jauh aku nggak bisa pulang gitu loh. Nggak bisa pulang. Terus aku kan waktu itu dikasih kayak anting gitu sama ibu aku gitu kan. Terus aku dipanggil sama ibu-ibu gitu. Antingku dilepas. Dilepas terus aku ditaruh di makam gitu. Didudukin di makam dikasih pete Cina itu loh. Ini kalau lapar dimakan ya nanti, dia bilang gitu. Terus aku tak tinggal sebentar ya, ngambil minum dia gitu. Aku di makam gitu, pada makam itu makam yang masih dipakai gitu loh. Aku nangis Mas, nggak datang. Lah orang kampung itu mungkin pada ketua kayak ada orang nangis di makam. Ternyata pada bawa senter gini tuh, pada ada orang dikira orang gila. Berapa tahun? Masih kecil itu Mas, masih kecil. Terus akhirnya kamu siapa? Gini. Aku tadi dibawa ibu-ibu, antingku dilepas terus aku dikasih pete Cina. Tapi ngomong Jawa gitu. Aku ditaruh di sini katanya mau ngambil minum tapi gak datang-datang. Aku takut. Akhirnya sama orang-orang kampung dibawa ke kantor polisi, ditaruh ke kantor polisi. Kalau dulu kan masih ada radio Mas. Iya. Terus ibuku kan wah udah nyariin anak. Wah bandel banget kan aku tuh Mas. Terus akhirnya ibuku satu keluarga kan pasti dengerin radio. Kalau ada anak hilang pasti kan di berita itu ada berita RRI kan. Nah akhirnya dari kepolisian dimasukin di berita di radio. Pokoknya kalau ada anak hilang, kalau ini ciri-cirian ini kan ini ya posisi anak ada dulu di Koramil Mas. Koramil. Koramil Oh gitu lah. iya. Nah akhirnya ibuku sama bapakku datang. Aku diketar. kamu kemana aku ngikutin kuda lumping. Perjalanan hidup Mbak Nunung ini nggak simpel karena katanya saya dapat informasi juga bahwa Mbak Nunung itu percaya nggak percaya Gracia dia pernah jadi penjaga makam apa ya? Iya. Betul ya? Penjaga makam. Pekerjaan mah maksudnya. Iya pekerjaan. Jadi rumahku itu kan di belakang tuh makam, di sebelah juga makam gede-gede gitu. Apalagi kalau mau puasa gitu kan rame banget kan orang datang ke makam gitu. Aku bersihin. Dan itu memang mata pencaharian dari orang-orang kampung situ. Termasuk aku menyabutin rumput-rumput. Itu nanti dapat duit dikumpul-kumpulin gitu. Lumayan juga gitu, ngebantu gitu loh. Itu berarti jauh sebelum mami aktif nyanyi dan segala macamnya nyanyi. itu. Belum. Itu pernah bohong sama orang tua aku. Jadi kalau kita pamitnya berangkat sekolah sama kakakku, tapi nggak ke sekolah, ke tempat orang gitu bersih, ya nyuci piring, nyapu-nyapu di halaman-halaman gitu. Nanti cuman mintanya biar bisa sarapan aja gitu. Nah, Dikasih nasi. nah, bicara orang tua dan bicara bohong. Sebetulnya kalau ya kebohongan kayak gitu kan ya mungkin kebohongan karena kenakalan Iya, anak-anak. karena Tapi aku kenakalan. pernah Mas, aku udah kerja dan itu belum lama juga. Aku udah di Jakarta nih. Suatu saat ibuku tuh datang ke rumah aku kan. Terus, duh gila, kalau cerita itu aku udah nggak bisa nangis, nanti hancur hati aku Mas, hancur banget. Jadi aku masih make waktu itu ya. Pada saat aku lagi make, aku lupa ngunci pintu. Terus ibuku tuh tiba-tiba masuk kamar. Aku lagi bener-bener lagi make gini, ibuku. Ngapa Nduk? Dia bilang gitu. Aduh. Aku sakit gigi kok Bu, aku bilang gitu. Ini obat dari Singsai, aku bilang gitu. Dari obat Cina, dia bilang gitu. Kok pakai keluar asap gitu. Buat nambahin buat itu apa ngobatin gigi, Bu. Itu bener-bener aku yang masih bawa korek, bawa barang gitu, Mas. Jadi cuman terus itu Mbak kakakmu dikasih. Kakakku man punya sakit gigi, dia bilang yang udah parah banget. Itu bener-bener aku ini Mas kaki itu udah mau berdiri gak bisa, ya Allah. Gila. Ini udah bener-bener setan banget aku tuh. Dengan ibuku yang bener-bener dengan wajah polosnya. Yang bener-bener sampai dia berdiri terus duduk di tempat tidur gitu. Aku kan duduk di bawah tempat tidur gini terus. Coba piye carane, dia bilang gitu. Udah tadi udah Bu, udah tuh. Ya, Bu, terus aku akhirnya berdiri tak bawa keluar Ibu, tak bawa keluar. Kakakmu dikasih ya Nduk, ya ntar aku telepon aku kasih, aku bilang gitu. Udah aku masuk gitu Mas, aku masuk kamar mandi, bener-bener aku nangis sejadi-jadinya, nangis bahwa aku udah berjanji bahwa aku udah nggak akan aku ngulang. Udah aku berhenti, stop. Cuman ya Dan Mbak Nunung sempat minta maaf ke ibu. Sempat. Akhirnya Pada saat ibuku
aku masih di rehab, Mas. Aku masih di rehab. Jadi waktu aku kena kasus, ibuku tuh sakit sampai nggak ada. Sampai aku masih di dalam rehab, ibu nggak ada. Jadi tiba-tiba ibuku sakit, bener-bener sakit break, di diagnosa dia kena kanker lidah. Tiba-tiba nggak itu juga dengan tiba-tiba nggak tahu, nggak pernah mengeluh sakit, nggak pernah apa-apa. Cuman sakitnya karena denger aku pada saat aku kena kasus, orang pertama kali yang nonton TV ibuku. Dan ibuku tuh yang ngasih tahu ke adik-adikku, diketokin kan jam 7 pagi berita itu keluar. Ibu kan selalu pagi udah lihat TV kan. Langsung adiknya diketokin semua, Mbak Yumu piye, Mbak Yumu ketangkep polisi dia gitu. Piye kan Mbak Yumu gitu. Apa? Terus ditunggu lihat beritanya, udah rame kan berita, semua TV kan keluar kan. Ya udah nggak bisa ngebohongin ibu lagi gitu. Ada apa ya? Kakakmu ada apa gitu loh. Ya itu langsung ibuku tuh sakit sampai nggak ada. Tapi aku pada saat ibuku sakit banget, aku sempat diizinkan pulang. Aku sempat minta maaf, aku sempat sujud di kakinya. Cuman sekarang itu yang aku nggak bisa, masih merasa berdosa karena pada saat ibuku sakit aku nggak bisa ngerawat, aku nggak bisa, bener-bener keterbatasan yang aku nggak bisa, bener harus jenguk tiap aku mau gitu kan. Cuman karena cuma dikasih waktu sekali gitu. Jadi kayak nyesel banget gak sih, Mam? Aduh, sampai sekarang bahwa bener-bener ibu begitu karena aku gitu. ya sampai kayak gitu. Nggak bisa dibongkar. Ibuku bilang bahwa enggak, aku nggak apa-apa kok. Pada saat aku nggak apa-apa. Tapi aku yakin bahwa ibuku tuh kecewa banget sama aku. Pasti ibu kecewa banget sama aku. Ada hal yang disampaikan oleh ibu nggak pada saat Mbak Nunung minta maaf? Ya aku cium kaki ibuku. Aku sempet minum basuhan kaki ibu ke aku. Ibuku sudah benar-benar yang udah nggak berdaya. Aku cuci kaki ibuku, aku minta maaf. Aku nangis. Ibuku cuma bilang aku, rapopo. Kamu nggak salah, rapopo. Yang salah aku. Ibuku bilang kayak gitu, yang salah aku. Aku bilang, kok yang salah aku gimana sih, Bu? Aku bilang gitu. Ada kata-kata terakhir yang diingat gak, Mam, pada saat ketemu terakhir sebelum ibu pergi? Oh, aku dikasih, ibuku sakit, udah nggak bisa apa-apa, udah bener-bener yang sakit banget. Ibuku tolong ambilin itu selendang yang aku bikin songketan. Ibu kan suka banget nyongket kan. Ada selendang gede gitu, hasil songketan ibuku. Terus tiba-tiba itu terakhir aku dikasih songketan itu, buat selimut kamu di dalam ya, Dok. Karena ibuku taunya aku tuh ditahan, jadi dikasih pengetahuan bahwa Mbak Nunung nggak ditahan, Mbak Nunung tuh di rehab. Dia nggak ngerti rehab itu apa gitu. Taunya aku di kantor polisi ini buat selimut kamu di dalam biar nggak kedinginan ya, Dok. Ibuku bilang gitu. Aku itu terakhir kan, aku pas mau balik Jakarta. Karena cuma dikasih waktu 1 malam nengok ibu, nungguin ibu. Dan songketan itu sampai sekarang aku songketan satu sama sarungnya Bapak. Sarung bapakku ada sarung gitu. Itu selalu yang aku, kalau pas aku rindu, aku kangen gitu, Mas. Itu, Mas. Bahwa menyadari sesuatu juga tentang cinta orang tua. Saat itu juga lah doa-doa kita akan lebih dijabah. Ibunda juga dengan ayahanda Mbak Nunung, saya yakin mereka berada di surga. Amin. Di alam kuburnya juga diberikan nur, cahaya yang indah dan terang. Apabila juga anak-anak yang soleh dan soleha ikut mendoakan. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with BHS.